sang kapten, ya. Shani Indiranatio. Masuk Senbatsu, mau jadi center, terus mau jadi kapten, terus mau jadi apa? Mau jadi member yang punya dedikasi yang cukup lama di JKT48. Pilihannya Shani. Terus dia foto, komposisinya gue suka. Di sini bukan mau komen foto, komposisi foto atau apa ya, coba ya gue bakal lihat aja. Dan ini Xiaomi, bro. Oh, ini. Siapa yang ingat dengan foto ini? Ya. Momen hu ya. Gue nggak percaya kalau gue buat episode ini lagi, ya. Jadi selamat datang semuanya. Kembali lagi bareng gue Dodi Gun di sini, dan bagi kalian yang baru mampir, selamat datang di channel ini. Channel yang bahas member-member JKT48 dan JKT48 sendiri, ya. Dan gue tuh punya satu episode, namanya itu Graduation. Jadi Graduation itu adalah dimana gue bahas member yang bakal graduate, dan gue udah pernah buat satu. Dan di akhir video gue bilang gue nggak mau buat ini sering-sering, karena ya artinya kalau gue buat ini sering selama 1 tahun paling nggak, ya artinya banyak member yang graduate gitu kan. Dan momen kali ini adalah episode kedua Graduation di channel gue, dan member yang akan gue bahas adalah sang kapten, ya, Shani Indiranatio. Respect, ya, respect Mbak Shani, Cishani, member generasi 3, kapten JKT48, center JKT48 juga, member paling senior. Apalagi gitu loh yang mau kita apa, yang mau bisa gue mention gitu dari Shani, pencapaiannya apalagi, dia udah mencapai semuanya. Jadi ya sebenarnya gue kayak oke, gue harus mulai dari mana bahas Shani. Jadi konten ini bakal gue padatin aja, gue bakal bahas yang memang perlu aja, karena kalau gue bahas semuanya ini bakal panjang banget. Jadi di Graduation gue akan bahas membernya, dalam hal ini adalah Shani. Gue bakal bahas Shani. Lalu ya bahasannya seperti yang ada di Birthday Girl dan Milestone, ya, karena kebetulan Shani gak akan ada Birthday Girl dan Milestone-nya, karena ini jadi episode pertama dan terakhir gue bahas Shani, dan kemungkinan besar kedepannya, ya karena dia bukan member lagi, gak akan gue bahas lagi sang kapten ini. Lalu setelah bahas si member, itu bakal ada momen sama Shani. Kalau gue ada momen-momen tertentu, gue akan mention di sini, gue akan ceritakan di sini. Ya, Graduation memang seperti itu gue buatnya. Lalu bakal ada stok sosmed. Di stok sosmed itu hanya akan ada Instagram dan TikTok. Gue akan pilih foto mana yang menarik di Instagramnya Shani, dan TikToknya juga video mana yang menarik dari Shani. Lalu ada pesan juga di ending, karena ini Graduation, ini juga video terakhir, jadi lebih baik akan ada pesan gitu ya, sebagai perpisahan juga untuk Shani. Seperti yang gue mention tadi, Shani ini adalah kapten center JKT48, center Senbatsu juga sudah pasti. Lalu juga sebagai senior, ya, sebagai seorang kakak di JKT48 New Era saat ini. Apalagi yang apa namanya, yang kurang dari Shani. Makanya gak heran, gue juga setuju kalau orang-orang bilang, fans-fans bilang, termasuk member-member juga bilang, Shani itu sempurna. Karena banyak banget hal yang bisa dia capai, bisa dia apa namanya, bisa dia lakukan, dan yang dia apa Shani yang sekarang itu benar-benar bisa dikatakan sempurna gitu. Sebagai seorang member, ya, pencapaiannya itu luar biasa, dedikasi untuk JKT48 juga. Salut untuk Shani, ya. Makanya Shani ini ibaratnya kalau misalkan untuk di antara member-member lain, ya, dia ini adalah salah satu member yang bukan Oshi gue,
yang nggak gue osiin tapi gue respectful banget sama dia. Gue bener-bener kayak oke, lo keren, lo hebat, gue kagum sama lo. Cuma ya walaupun bukan osi, cuma rasanya tuh kehilangan banget ketika dia ngumumin grade di bulan Juli lalu ya, di Summerfest. Gue cukup kaget dengan hal itu, dan ternyata banyak orang yang merasakan hal yang sama gitu. Shani ini bukanlah sosok Oshi bagi mereka, cuma mereka respect sama apa yang sudah dilakukan Shani di JKT48, dan mungkin ada keterkaitan Shani terhadap member yang mereka Oshiin gitu loh. Jadi hal tersebut lah yang buat mereka respect. Ataupun juga member yang mereka Oshiin itu respect sama Shani, makanya kebawa gitu loh sama fansnya. Fansnya juga kayak oke, karena Oshi gue respect banget sama Shani, dia benar-benar menganggap Shani itu adalah sosok panutan banget, ya udah gue jadi kebawa gitu. Nah itu yang terjadi di gue, dan mungkin sebagian besar orang juga merasakan hal tersebut ya. Dan kalau ngomongin soal member yang respect, member yang apa namanya kagum sama Shani, banyak banget member tuh. Hampir semua member yang ada saat ini termasuk trainee itu kagum banget sama Shani, dan bisa apa ya, menjadi benchmarknya mereka lah untuk capaian di JKT48. Misalkan kalau trainee nih baru masuk gitu kan, mungkin ditanya mau menjadi member yang seperti apa. Top of the line dari menjadi member menurut gua untuk saat ini benchmarknya adalah Shani gitu. Titik tertingginya. Lo kalau lo punya tujuan kayak mau senbatsu, banyak member yang pernah senbatsu termasuk yang era-era sekarang kan. Mau jadi center bisa juga contoh beberapa member lainnya. Tapi kalau kalian mau jadi kayak oke, aku mau jadi center, aku mau jadi masuk senbatsu, mau jadi center, terus mau jadi kapten, terus mau jadi member yang punya dedikasi yang cukup lama di JKT48. Pilihannya Shani. Dan ngomongin soal member yang kagum dengan Shani, kebetulan Oshi gue atau member yang gue Oshiin saat ini itu Oshinya Shani. Maksudnya dia ngosiin Shani gitu loh. Dia adalah Indah Cahya Nabila. Gue ngosiin dia, tapi dia sendiri kalau misalkan ditanya Oshinya di JKT48 siapa, dia bakal jawab Shani. Karena dia udah ngelihat Shani itu dari sebelum JKT48. Lo bayangin, Shani belum masuk JKT48, Indah udah ngelihat Shani di majalah ya. Di majalah. Dan ketika Shani masuk JKT48, disitulah Indah punya keinginan untuk ke JKT48 juga gitu loh. Salah satunya. Jadi ya gue makin respect lah sama Shani ya, karena sosok yang menginspirasi dan sosok yang menjadi pemacu semangat member yang gue Oshiin adalah Shani. Itu keren banget, dan sayangnya kedepannya sosok Shani sudah ya tidak lagi sebagai member di JKT48. Tapi gue harap member-member yang kagum sama Shani, yang ingin seperti Shani, harus lebih semangat untuk bisa ngejar pencapaian apa yang sudah dicapai sama Shani gitu loh. Paling nggak mereka punya semangat itu, mau tercapai atau enggak ya itu urusan nanti dan tergantung usaha mereka. Jadi pokoknya semangat aja. Dan gue nggak pernah lupa kata-kata Shani kepada junior-juniornya, kalahin aku gitu loh. Itu kata-kata yang impactful banget, kalimat yang impactful banget. Karena kayak buset, lo harus ngalahin Shani. Dia challenge adik-adiknya buat ngalahin dia, biar ya otomatis standar jadi naik sih. Standar JKT48 jadi naik kalau misalkan member memang berusaha untuk ngalahin Shani. Karena ya standar Shani dan generasi 3 saat ini itu adalah standar paling tingginya di JKT48 ya, di yang new era gitu loh, yang versi sekarang nih, dengan line up yang sekarang. Dan kalau
member-member pada berusaha untuk kayak oke, kita harus coba samain level kita dengan Shani dan kakak-kakak Gen 3. Ya otomatis adik-adiknya dan keseluruhan JKT48 itu bakal naik standar performnya ya, standar performnya seperti itu. Dan dedikasi dari Shani itu gue salut. Dedikasi Shani dan generasi 3 secara bersamaan ya. Untuk saat ini tuh luar biasa. Di tahun 2021 itu ada dedikasinya Gaby, generasi 1 10 tahun di JKT48, dan saat ini itu juga dilakukan sama Shani, Gracia, dan Empen ya, Fanny. Mereka bisa mencapai 10 tahun di JKT48. Itu dedikasi yang luar biasa bagi seorang member ya. Dan saat ini mereka bertiga itu sudah bisa mencapai itu, dan mereka masih mau lanjut ya. Untuk Gracia dan Fanny itu masih mau lanjut terus. Mungkin bisa jadi rekor juga sebagai member terlama di JKT48 yang ngalahin Gaby. Untuk saat ini yang paling lama dedikasinya di JKT48 itu Gaby ya. 10 tahun berapa bulan gitu. Atau sudah dikalahkan, gue nggak tahu. Cuma gue yakin Gracia dan Fanny bisa untuk ngalahin rekor itu. Ini bukan masalah banyak-banyakan lama-lamaan, tapi ya dengan pencapaian mereka atau mereka bisa ngelewatin lamanya Gaby di JKT48 itu sudah menjadi bukti kesetiaan ya, bukti kesetiaan mereka di JKT48. Dan gue berharap itu masih akan ada beberapa tahun lagi lah untuk Gracia dan Fanny di JKT48 ya. Dan juga untuk Shani 10 tahun kata dia udah cukup, dan menurut gue emang emang udah cukup sih untuk Shani ya. Kayak apalagi yang mau lo kejar gitu loh, setelah lo udah 10 tahun, lo udah jadi kapten, lo udah senbatsu, lo udah jadi center senbatsu juga, single original lagi. Terus lo udah dapet single special graduation ya. Ya, Sayonara Crawl gitu. Terus juga dapet grad konser. Ya udah gitu loh. Sudah semuanya. Dan bahkan bonusnya jadi member paling senior kan, secara umur ya. Member paling senior di satu periode, ya satu masa gitu kan. Dan menurut gue dia udah merasakan semuanya. Jadi Shani itu sudah bisa dibilang grade atau lulus dengan tenang. Iya, karena kayak selain dia sudah pernah merasakan hal-hal tersebut, sudah merasakan pencapaian-pencapaian yang bisa dicapai oleh member gitu loh. Ya, hal lain yang menurut gue yang buat dia bakal grade dengan tenang itu adalah adik-adiknya. Dia bisa melepas adik-adiknya dengan oke gitu loh, santai, tenang gitu loh. Gak harus cemas lagi, gak harus merasa gak tenang kalau dia gak ada. Adik-adiknya sudah bisa mandiri gitu loh, sudah bisa perform sendiri, sudah bisa nge-lead satu grup untuk perform. Mereka sudah bisa gitu loh, dan Shani percaya dengan mereka gitu loh. Shani itu nggak kayak serta-merta kayak ke Gracia atau Fanny nitip anak-anak ini buat kalian jagain, kalian perhatiin. Nggak juga gitu loh. Shani memang nitipin JKT48 untuk adik-adiknya ini. Shani percaya sama adik-adiknya. Bahkan termasuk trainee ya. Trainee pun Shani percaya untuk ya udah, ketika melihat kondisi JKT48 yang sekarang, Shani benar-benar bisa grade dengan tenang. Karena Shani kan adalah salah satu member yang ngelewatin masa sulitnya JKT ya di 2020, 2021. Ya 2020 pandemi, 2021 ya jeder, dan dia bisa ngebawa JKT48 balik lagi bareng-bareng sama teman-teman yang lain dan sebagai kapten juga. Dan dia pun mention hal ini di grad konser kemarin di video-videonya ya. Ya menurut gua dia udah bisa grad dengan tenang karena dia udah balikin lagi JKT48 ke masa sebelum masa sulit itu. Bahkan kata dia lebih lagi dari masa sebelumnya.
Itu luar biasa. Walaupun dia nggak sendiri, cuma kata dia itu adalah salah satu tanggung jawab dia untuk ngebawa grup ini jadi lebih baik lagi dan berhasil. Sekarang di masa yang sekarang siapa yang nggak tahu gitu loh sama JKT48. Itu luar biasa, impactnya bener-bener besar dari seorang Shani. Dan kalau gue sebelumnya ketika dia ngumumin ya, gue kayak wah, gue percaya nih sama adik-adik generasi 7 gitu kan, selain dari Gracia dan Fanny ya. Gue percaya nih sama generasi 7, mereka udah bisa lepas gitu kan. Tiba-tiba ya kan ngumumin grade langsung banyak gitu. Waktu itu duluan Shani atau Chika ya, gue lupa. Cuma tiba-tiba yang bikin gue kaget adalah event Ramadan kemarin, yaitu Z gitu. Yang gue pikir bakal kayak oke, adalah salah satu member yang bakal ngebantu JKT48 ketika di masa tanpa Shani, tapi ternyata dia ngumumin juga. Ya, menurut gue Generasi 7 masih tetap akan menjadi sesuatu yang bakal menjadi senior di sini, jadi senior di JKT48 selain dari generasi 3 dan generasi 6 ya. Menurut gue JKT48 akan tidak apa-apa tanpa Shani. Dan mungkin Shani pun berpikiran demikian. Makanya dia memutuskan untuk grad di saat itu ya, di Summerfest. Dan momen dia grad pun itu epic banget ya. Ketika habis encore lama, hujan, fans gak ada yang berdiri. Ya mungkin ada lah berdiri, maksudnya gak kabur lah, gak bubar tuh konser. Orang-orang pada pakai jas hujan, nonton, masih nungguin, ngecan, manggil-manggil JKT48. Dan di saat itu Shani pun memutuskan untuk tidak menghentikan konser. Mereka coba putar strategi, putar otak untuk bagaimana kita masih bisa kasih lagu buat mereka yang sudah nunggu hujan-hujanan, tapi kita tetap aman. Ya udah, mereka ganti ganti kostum ya. Mereka nggak pakai seifuku yang seharusnya mereka pakai kaos. Habis itu nyanyiin lagu, dan gue yakin itu nggak semua lagu mereka nyanyiin. Pasti ada beberapa lagu yang mereka potong, atau ada satu lagu yang tiba-tiba ada, bisa jadi, kita nggak ada yang tahu. Cuman itu malah jadi luar biasa hasilnya. Dan di saat itu dia ngumumin, wah itu pecah banget sih. Itu kayak apa ya, nggak sengaja dari alam tuh ngasih vibe seperti itu ya, untuk buat pengumuman itu tuh jadi lebih merinding iya, sedih iya. Pokoknya gue juga sampai kaget, gue sampai nontonnya kayak nge-freeze gitu. Hah, ini ngumumin nih gitu. Wow, coba itu unforgettable moment ya. Dan menurut gue bagi kalian yang nonton langsung akan lebih berasa ya, apalagi yang nonton di tengah yang yang kehujanan gitu, yang kebagian kehujanan gitu, yang kehujanan lah. Menurut gue itu lebih kerasa di kalian ya. Bagaimana kalian yang datang langsung? Apa kalian ngerasain hal yang lebih kayak sedih banget gitu? Karena gue ada lihat fans ya, yang dia tuh sedih banget gitu. Dan itu kalau infonya itu bukan Shani itu bukan OC-nya, tapi dia sedih banget. Nah itu juga yang gue rasain. Jadi ya Shani itu sudah sampai di titik itu ya, sudah sampai di titik dimana dia tuh disayang semua fans. Nggak tahu sih, kayaknya masih ada juga yang nggak sayang ya. Cuma sebagian besar fans tuh respect sama dia dan merasakan kesedihan juga ketika dia grad tuh. Dan kita bakal masukin era baru lagi tanpa sosok Shani. Karena Shani kan dipilih sebagai kapten itu ketika New Era diumumin. Ketika kick-off conference ya. Ketika kick-off conference 10 anniversary, di situ kan diumumin bakal ada konsep New Era setelah JKT48 1. Itu diumumin New Era, langsung kaptennya Shani, wakilnya Jinan. Dan saat ini nanti setelah 11 Mei deh, setelah Meet and Greet ya, setelah Meet and Greet Festival, barulah di situ momen
era baru lagi. Ya mungkin masih akan new era namanya, cuma itu bakal kita akan berpindah ke era yang lebih baru lagi setelah new era, the next new era, karena di situ bakal ya minimal tanpa kapten. Ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di grade Shani nanti atau di mid and grade bakal ada pengumuman, gue nggak tahu. Cuma yang jelas ya bukan Shani lagi kaptennya, sudah tanpa Shani lagi untuk masalah show dan lain-lain sebagainya, off air juga, dan member yang mungkin akan mewakili di kayak stasiun TV atau apapun sudah bukan Shani lagi, sudah wajah baru. Dan ya sebenarnya kita sudah mulai terbiasa dengan hal tersebut di belakangan ya, sudah mulai yang sering show adik-adiknya, off air juga adik-adiknya gitu kan, sering diselingin juga mungkin sama Gracia, ditemenin juga sama Gracia. Cuma ya akan lebih berasa ketika setelah 11 Mei ini nanti gitu, benar-benar tanpa Shani, benar-benar JKT48 itu akan berada di fase yang baru lagi. Itu menurut gua ya. Bagaimana kalau menurut kalian? Apakah kalian akan merasakan kayak masih sama aja gitu loh, nggak ada bedanya, toh masih banyak juga member-member lain, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuma gue merasakan kayak oke, ini bakal ada sesuatu yang berbeda ya, vibes yang berbeda di setelah 11 Mei. Dan untuk momen sama Shani ya, gue nggak begitu banyak momen sama Shani karena kebetulan gue fans VAR dan gue jarang ketemu member ya member apapun gitu loh, member apapun maksudnya. Selain Shani pun gue jarang ketemu, apalagi Shani gitu. Mau video call nggak bisa gitu kan, karena ya kalian tahu sendiri warnya Shani itu bagaimana gitu, war tiket video callnya. Nggak usah mau di fase apa, di masa apa sih, nggak usah mau nggak usah di masa waiting room saat ini gitu. Di masa sebelum ini, di refresh nih, itu juga susah gitu, itu susah banget. Jadi ya udah, gue nggak pernah mau berusaha untuk video call sama Shani, mau meet and greet sama Shani, to shoot juga nggak pernah gitu kan. Jadinya jarang ketemu. Cuma gue merasa bersyukur gue udah pernah lihat dia. Kalau gue kata-kata ketemu tuh kayak gimana ya, cuma ya ketika dia datang ke kota gue di bandara, gue ngeliat dia itu rasanya ini dia nih yang sosok yang kata orang-orang tuh, ini dia sosok sempurnanya member. Wah, itu dia Shani ya. Dia ya walaupun mau saat itu masih pakai masker, cuma situ dia putih banget, tinggi ya, untuk hitungan cewek tinggi, terus sambil bawa pocket kamera saat itu, dan dia paling belakang. Wah, itu vibes-nya bener-bener cewek dewasa banget saat itu. Dan ini kata gue, ini dia kapten kita gitu. Dan momen lainnya adalah ketika di meet and greet Smesco. Gue lagi ngantri meet and greet ya. Kalian tahu lah ya kalau tahun lalu itu antrian meet and greet itu seperti apa persesinya. Jadi nanti sepi tuh, tiba-tiba rame lagi. Nah ketika rame itu, Shani ini baru habis 2 shot, terus dia tuh keluar bilik, terus ngeliatin orang yang ngantri. Sayangnya gue nggak ngerekam sih, cuma tuh jadi momen yang selalu gue ingat lah ya. Kalau nggak salah dia nanya ini ya, ngapain gitu. Terus disaut sama ya sama orang-orang ya yang ngantri gitu, ngantri meet and greet. Sosok yang berusaha mau tampil dewasa, cuma kalau udah kepancing nih sifat lucunya, wah itu gemes banget, lucu banget. Ya kalau dia memang ada sosok yang lebih dewasa dari dia, mungkin dia bakal jadi sosok adik di sini gitu. Cuma karena dia memang paling senior di sini, ya dia harus nyontoin yang terbaik lah. Itu yang biasa Shani lakukan ya. Jadi gue merasa, sekali lagi gue merasa bersyukur gue udah pernah lihat Shani ya secara langsung dengan mata kepala gue sendiri ngelihat dia. Dan
Ya, gua ternyata apa namanya? Gua berpendapat kalau kata-kata orang yang dikata-katakan orang di show ataupun ketika di sosmed itu valid. Shani itu cantik banget, sempurna ya, itu sering dikatakan dan menurut gua tuh benar. Oke, itu dia untuk Shani, dan selanjutnya gue akan bahas itu adalah stok sosmed. Yang pertama gue akan ke Instagramnya Shani. Oke, ini dia Instagram Shani ya. Wah, udah ada ini ya, apa namanya, highlight baru, Great Concert. Mari kita lihat berapa postingan sih. 366 postingan, tapi gue mungkin akan turun ke 2022 mungkin. Oke, gue akan mulai di sini. Gue akan mulai dari 15 Agustus 2021. Darah Sinai, bener nggak sih Darah Sinai? Atau bukan? Mirip ya kostumnya Darah Sinai, tapi apakah benar Darah Sinai? Cuma gue akan mulai dari situ. Yeah. Tapi dari sini gue bisa ngelihat Shani itu berbeda gitu, sosok yang berbeda ya. Pokoknya semenjak dia menjadi kapten, dia menjadi pribadi yang berbeda gitu. Vibes-nya mungkin dari potongan rambut juga buat dia berbeda. Cewek estetik gitu. Nih, clean banget ya fotonya. Ini gelas-gelas kopi untuk buat kopi gitu kan. Terus dia foto, komposisinya gue suka. Di sini bukan mau komen foto, komposisi foto atau apa ya, coba ya gue bakal lihat aja. Dan ini Xiaomi bro. Jelas lah ya kan, Kapten JKT48 masa nggak pakai Xiaomi. Kayak ciri Shani tuh jarang lihat kamera ya foto-fotonya, ya kan. Ini nggak lihat kamera, nggak lihat. Ini lihat sendiri, lihat. Ya, ini beda ya vibes-nya. Vibes 2021. Ini kick off gak sih? Ah, benar. Happy 10th anniversary. Desember 19 2021 kick off kan conference, dan di momen inilah Shani menjadi kapten JKT48 ya. 123 minggu artinya Shani sudah jadi kapten. Tuh, setelah dia jadi kapten kayak vibes-nya berubah. Gua nggak bisa jelasin detailnya, cuma kalian ngerasain gak sih vibes-nya berbeda? Ini pas liburan ke Bali. Ya, yang dari showroom gak sih? Ya. Ini juga masih di Bali. No caption ya. Shani. Oh, ini udah. Oh, ini Xiaomi ya. Oh, Mobile Legends, guys. Oh, dulu sempat ada collab sama Mobile Legends ya. Sebelum ke Free Fire. Ya, foto-foto ini, foto-foto ini. Nah, foto ini gue sering banget lihat di TikTok gitu ya. Saat-saat itu, saat ini di-upload di 4 Juni 2022. Salah. Kayak suka muncul gitu. Nah, Shani ini suka ngoleksi kamera-kamera ini ya. Kayak apa namanya? Kamera analog, kamera pocket, kamera digital yang lama-lama juga. Ini analog yang baru sih, bukan lama itu. Dan kalau sebagian besar orang bilang analog kan ya. Kamera kayak setengah kamera mainan. Oh, ini. Siapa yang ingat dengan foto ini? Ya. Momen hu ya. Ya ampun, ini pas ini sedih banget sih. Sumpah. Orang-orang tuh sedih campur kesel. Wah. Ini tuh momen penutup tour, tapi ya begitulah penutupnya ya. Nggak berakhir dengan indah. Dan di saat ini gue belum ngasihin indah. Wah, mereka udah pakai kostum gini gitu kan, warna-warni, colorful, lucu, dan ini jadi apa, tour terakhir Selin juga. Ternyata begini. Ini tour yang pertama kali setelah pandemi 2022 ya kan. Ada Ashel, Jessie, Selin, Indah, Nimute ya kan, udah lucu gini loh. Eli di kampungnya sendiri ya kan, di Bandung loh. Shani, Empen, ini Adel masih rambut pendek. Ini Flora juga udah lucu. Nih,
Mbak Jessica ya kan? Oh, Ola. Itu Ola. Terus Kristi sama Freya ya kan. Sayang sekali ya saat itu. Dan gue yang dari rumah pun ikut kesel gitu loh, kayak tidak, kenapa gitu. Ini 2022 ya? 2022 gitu loh. Masih ada aturan soal pandemi saat itu. Aduh. Beda banget ya. Dunia tuh udah berubah gitu loh. Nah, ini single terbaik. Flying High. Syutingnya di Jepang ya kan. Dengan komposer terkenal. Ya, syutingnya luar biasa. Heaven. Konser Heaven ya. Great konsernya Gaby juga. Ini keren banget sih. Gue nggak expect kalau semua member itu ikut di sini. Semua gen. Ini gue bilang adalah reuni akbar JKT48 ya. Reuni akbar. Wah, Flying High ya. Nih, waktu itu isu barunya ini ya kan, Seifuku barunya. Gue lupa kalau soundnya nyambung ke headset dan gue nggak pakai headset. Si pinter emang. Nih Gen 3. Kemarin baru reuni lagi Gen 3 ya kan. Nih waduh, seluruh Seifuku JKT48. Dan gue nggak tahu ini seluruh atau belum. Ini collab ya? Ini collab nggak sih? Nah kan Free Fire nih, Like I Feel the Fire. Ya ini collab bareng Free Fire yang pertama. Yang masih beberapa member aja, yang belum ada member Valkyrie ya. Yang belum ada member Valkyrie-nya. Sekarang member Valkyrie semuanya ikut, empat-empatnya ditambah dengan beberapa member yang memang udah pernah ikut sebelumnya. Bagus gitu lah, diikut sertakan Valkyrie-nya. Nah ini foto ini juga viral juga. Pernah jadi foto profile nggak sih? Foto profile atau apa gitu. Muncul mulu di sosmed-sosmed. Ya ini yang bus itu ya. Ini bus yang bus bagus itu ya. Yang mereka ke Semarang. Ini? Oh ya bukan ya. Gue kira ini Sayonara Crawl, ternyata foto aja. Cuma fotonya Shani buat Instagram itu kayak photoshoot. Ini lebaran. Lebaran tahun lalu 2023 ya. 23 April 22. Iya. Ini tahun lalu. Dan tahun ini pun ada kalau nggak salah fotonya yang lebaran kemarin. Ah ini bukan MNG. Kemarin katanya MNG. Ini kayaknya MNG deh. 8 Mei ya benar. Karena MNG ya 7 Mei. Ini MNG ya. Nah pas ini nih gue ngeliat dia pakai outfit itu. Wah ini dia. Huhu ya kan. Huhu. Summerfest. It's my turn. Aduh. It's my turn. Nih. Foto epic 2023. After 9.5 years. Sekarang 10 tahun. Semoga perjalanan panjang dan gak mudah, selalu bersyukur sendiri bagi JKT48. Sampai show nanti masih banyak banget kesempatan buat seru-seruan bareng. Kita nikmati semua yang ada ke depannya. Ya bener sih. Setelah momen ini banyak banget hal yang terjadi dan seru. Thank you banget Shani. Ini dia Summerfest ya. Dan ini jadi foto terepik. Loh, keren banget. Habis hujan dia kasih salam, nggak ada member lain di sekeliling dia. Clean. Dia sendiri ngasih salam ke penonton. Itu bagus banget shootnya. Gue suka. Gitu, epic banget. Dan gue save kalau nggak salah. Siapa yang share atau gue screenshot gue lupa. Pokoknya ini gue harus simpen gitu. Ini juga nih foto. Kalau nggak salah cukup ini juga ya. Sempat ada di mana-mana nih foto. Jepang kah? Atau Thailand? Oh Jepang nih. Jepang. Cuma lupa nih momen apa ya? Ini yang dia bareng Catherine gak sih? Sayonara Crow kan? 24th single Sayonara Crow. Oh semuanya ya. Iya. Ini masih belum tahu kan maksudnya apa. Dia ternyata ini momen-momen dia sama member-member gitu. Oh dikasih lihat. Gue baru ngerti sekarang teasernya. Kapal yang nggak dikasih lihat ya. Kapal yang nggak dikasih lihat. Gue baru sadar loh. Ini kan masak bareng Catherine ya. Ini baju sama Mute nggak sih?
Terus ada nonton itu bareng Indah ya kan. Terus yang main ini suaranya yang main apalah ini itu bareng Marsha kan. Ini Sayonara Crown ya, Sayonara Crown. Saya pokoknya bagus, gue suka. Dan dia nggak pernah ngasih tahu siapa yang siapa yang bakal masuk ya kan. Tiba-tiba surprise aja ketika MV-nya keluar. Oh ini nih, ini yang dia ke Eropa, yang buat fotobooknya Shani ya, yang ke Barcelona, Paris. Nah ini lihat nih, ada kamera pocket lagi ya kan. Shani memang seperti itu ya. Ini konser 12 Enif dan ini Shani KZ. Nih 12 Powerful, jadi bukan konser terakhir ya, konser Enif terakhir lah dari Shani ya, untuk JKT48 di 12 tahunnya JKT48. Rame banget membernya. Ini saat itu 57 ya, masih lengkap ya. Wah gokil. Masih ada Ashel, masih ada Chika. Terus ini yang ya biar bulan Ramadan ini syuting yang ini ya, syuting bareng Nasidaria dari Google kalau nggak salah. Chesmoy Shani ya, ini fotobooknya nih ketika fansign, apa sih istilahnya ya, pokoknya event tanda tangan lah. Dan ini dia postingan terbaru dari Shani, copyright by JKT48 ya. Pas banget, ini proyekan dari Insanity mungkin, atau proyekan pribadi gue nggak tahu, tapi kata-kata thank you Shani itu sangat pas di tengah, dan pas banget di Shani-nya, kayak nggak kepotong sama Shani, bener-bener di atas Shani. Keren ya, pas banget dapatnya. Mungkin efek angle foto juga, angle kamera gokil, memang sengaja dimasukin jadi bagus. Dan momennya dulu dia keliling di akhir tuh, nah nunggu momen ini lama loh, nunggu momen dia masang topi itu lama. Last Voyage ya. Ya, dan dia masih ada di meet and greet tanggal 11 Mei. Sudah 37 menit, sudah 47 menit gue rekaman. Oke, selanjutnya kita ke TikTok Shani ya. Ya, Shani ini biasanya kalau untuk TikTok yang no effort ya, effortless. Mari kita lihat TikTok dari Shani ya. Oh, mentok sudah. Ya, kita lihat video pertama di 305.000 ini. Tuh, vibes-nya tuh kayak masih muda gitu loh. Kayak beda banget. Ini 2020 ternyata, wajar ya. Tapi Gracia-nya itu masih sama. Sampai sekarang pun kayak masih sama. Tapi Shani itu kayak berubah. Secara bentuk muka kayak berubah, rambut mungkin berubah. Ya style rambut sih berubah ya. Dia udah gak pernah lagi kayak belah samping kayak gitu loh. Iya, Shani kelihatan lebih muda di sini ya. Ini 2M apa nih? Oh, pas ini ya. Oh, pas Rhapsody pertama kali di awal-awal Rhapsody lah. Iya nggak sih? Tapi sayang waktu itu TikTok belum terlalu ini ya. Belum terlalu sepowerful sekarang. Ini apa nih, bareng Christy? Dulu masih mau Bo diajakin kayak gini ya. Sekarang wah kayak berat banget. Cuma belakangan Shani ini jadi lucu gitu loh belakangan, entah kenapa. Wah ini nih sering lihat gua. Iya. Ini juga salah satu momen JKT48 viral TikTok ya. 2022 1,5M. Ya, Fortune Cookie sama momen dimana JKT48 viral 13 Februari 2022. Ya kurang lebih segitu. Gitulah tanggal-tanggal segitu. Ini dia
Ya ampun. Shani itu bakal gerak kalau bareng member lain. Oh ini. Nah ini lucu nih, ini lucu. Ini event Erigo kalau nggak salah. Yang berangkat cuma Nazizi. Tapi perform ramean. Lihat nih, lihat. Mbak ya. Hampir bisa dipastikan yang ngajakin ini bukan Shani, tapi di posting di Shani ya. Oh, filter. Ya. Gue matiin dulu lagunya ya. Lagu tabun ya. Agak mengerikan. AI is busy. Oke. AI pun menyerah. Bandung. Oh, rambut empen masih pink ya. Oh, kayak behind the scene konser nggak sih? Konser apa tour ya? 10 Juli. Tour nggak sih? Summer tour ya? Jelek banget. Kenapa Empen bilang jelek banget sambil nunjuk kamera gitu? Dia mau bilang siapa? Karena Cici tidak makan Oke, cukup lah ya. Wah ini summer. Apa? Sayonara Crow ya. Baju. Mbak estetik nih, gitu kan. Vlognya tuh kayak gini. Bukan vlog sih, maksudnya a day in my life kayak gitu ya. Ini momennya bagus tuh, dada mereka. Shani duduk sendiri kalau nggak salah itu. Nih, berdua. Lucu. Ya mereka enjoy juga lah ya untuk ininya, show-nya. Show apa? Syutingnya. Kawi ya. Waduh, ada Mbak Grad ya. Berdua. Aduh. 1,6 apa? Gila. TikToknya Shani banyak MM-an ya. Nih. Gak ngapa-ngapain 1,6 M. Tapi cantik sih. Itu cantik. Coba kayak tolonglah ya. Cuma nyanyi doang ya. 11,5 M. Oh, dia nggak ini, nggak show nonton. Ya. Yeah. M. Oh, dia pakai kamera kecil gitu ya. Iya. Kayak ala-ala retro estetik gitu ya. Dia memang suka sih kayaknya sama barang-barang kayak gitu ya. Shani. Ya, 3,2 M. Waduh, udah pakai lagu ini ternyata ya. Ini nggak ada yang gerak nih. Oke. Ya, nggak sampai rap ya ternyata. Udah, gitulah. Itu aja dari TikTok Shani ya, sudah sesuai dugaan gue kalau nggak bakal banyak gerakan dari Shani. Gitulah ya. Sosok Kapten JKT48. Ya, gue udah 1 jam rekaman dan itu aja untuk stok sosial media Shani ya, Instagram dan TikTok. Selanjutnya untuk perayaan graduation Shani juga bakal ada proyekan terakhir dari Insanity sudah pasti, ataupun proyekan dari teman-teman yang memang mau ngasih proyekan buat Shani. Dan bagi kalian yang mau lihat proyekan tersebut, kalian bisa lihat langsung di sosial media, terutama Twitter atau X dari Insanity.
Kalian bisa cek di sana apa yang dilakukan, apa yang diberikan sama Insan itu untuk perayaan atau persembahan terakhir untuk Shani ya, di last show-nya Shani nanti di 5 Mei 2024. Mungkin proyekan ini masih bakal ada juga di meet and greet kali ya. Mungkin masih ada karena di meet and greet ternyata Shani ikut. Gitu. Untuk last show teater memang di 5 Mei, cuma untuk bener-bener last time Shani sebagai member kemungkinan itu di meet and greet ya. Dan sebagai penutup gua akan kasih pesan-pesan untuk Shani ya. Halo Shani, atau gue bisa bilang Cishani karena memang kamu lebih tua ya. Terima kasih untuk dedikasinya selama ini di JKT48 10 tahun. Bukan waktu yang sebentar, 10 tahun tuh mengubah kamu dari sosok anak-anak 15 tahun, remaja 15 tahun menjadi sosok yang dewasa di umur 25. Transformasi yang luar biasa, kamu sudah mencapai semuanya. Menurut aku sudah cukup, memang sudah cukup bagi kamu untuk di JKT48. Sesuai kata kamu, mungkin kamu pernah bilang kamu nggak ada penyesalan untuk berada untuk saat ini, untuk pencapaian yang sudah kamu capai, dan benar, harusnya memang seperti itu. Kamu tidak perlu menyesal apapun. Jangan sampai menyesal kamu memutuskan untuk grad ya, karena menurut aku waktunya memang sudah tepat. Semuanya sudah tercapai dan JKT48 pun sudah kembali ke masa jayanya dan masih ya. Dan juga adik-adiknya pun sudah bisa mandiri saat ini. Dan aku mau bilang terima kasih juga ke kamu yang sudah ngebimbing ya, atau menjadi panutan bagi adik-adiknya untuk jadi lebih baik lagi, untuk bisa mengejar apa yang kamu capai. Itu menjadi motivasi buat mereka, dan itu juga jadi apa ya, yang bisa jadi buat mereka jadi lebih baik dari sebelumnya karena ada kamu. Terima kasih. Apapun yang kamu ajarkan ke mereka, semoga mereka juga bisa mengajarkan itu seterusnya ke adik-adik mereka ya, ke depannya. Dan ya, orang-orang harus tahu salah satu legend ya. Kamu adalah legend di JKT48. Shani Indira Natio, kapten, center, senior, seorang kakak yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi, dan ya, sebagai penutup, terima kasih kapten. Ya, kapten, terima kasih. Semoga sukses di luar sana ya. Semoga sukses di luar sana, apapun yang mau kamu lakukan. Tetap jadi Shani seperti biasanya, oke? Semangat terus. Dan itu aja untuk graduation Shani yang mungkin menghabiskan 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam. Bagaimana kalau kalian? Apakah kalian punya momen tertentu terhadap Shani? Apakah kalian punya pesan juga buat Shani? Atau bagaimana Shani di mata kalian gitu loh? Kalian bisa kasih tahu gue. Dan pertanyaan gue nih, apakah ada yang sampai detik ini nonton? Gitu kan. Coba kasih tahu kalau ada yang nonton sampai detik ini, kasih tahu ya. Gue terima kasih banget loh. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini ya. Oke, mungkin itu aja untuk graduation kali ini. Lagi-lagi gue closing. Gue berharap nggak bakal ketemu dalam waktu yang dekat. Walaupun ada member yang sudah ngumumin, cuma ya gue berharap jangan nambah dulu ya. Gue belum siap. Oke. Jadi ya, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Birthday Girl, Milestone, dan mungkin akan ada video lain yang gue buat. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Gue Radingon pamit. Kita ketemu lagi di video-video berikut ya. Bye-bye.